Mau sampai kapan toh dunia ini ada pada kita? Mau sampai kapan? Hal fisik misalkan, dunia dalam hal fisik kita itu semakin menua, sudah tidak seprima dulu. Dulu masih muda, mungkin belum merasakan sakit pinggang, belum keju-keju. Lah sekarang tidak apa-apa, semakin tua usia, tulang itu rasanya keju-keju, linu-linu semua. Berulang kali kita contohkan. Dulu saat muda, apapun dimakan. Semakin menua, makan daging saja sudah sulit. Dimakan kanan, dikunyah kanan, mencolot ke kiri. Kenapa? Giginya sudah tidak lengkap. Giginya sudah diganti semua. Kalau kita mau mencintai dunia berlebihan, mari kenikmatan yang ada pada diri kita ini kita renungkan. Dulu masih muda, penglihatan masih prima. Semakin menua, semakin tidak terlihat. Pendengaran juga semakin berkurang. Perut semakin bermasalah. Itu baru masalah aktivitas dunia. Sudah sangat lemah kita. Apa iya kita mau hidup selamanya? Bapak Ibu mau hidup selamanya di dunia? Kalau hidup selamanya, pertama jelas mustahil. Kedua, jenengan nanti hidup sendiri. Jangankan hidup selamanya, wong usia kita misal 100 tahun saja sudah sulit, mau ngapa-ngapa sulit kita. Mau lakukan aktivitas apapun sulit. Bahkan terhadap dirinya sendiri saja banyak yang sudah lupa. Ketika sedang makan ditanya oleh cucunya, sudah makan Mbah? Belum, padahal baru nyendok. Itu usia 100 tahun. Itu sudah lelah sekali. Makanya hidup dunia ini hanya sebentar sekali, singkat sekali. Kalam hil basor, seperti kedipan mata. Tahu-tahu menua, tahu-tahu mati. Sayangnya Bapak Ibu, mati ini enggak urut usia. Coba kalau kematian urut usia, harus usia yang sudah sepuh dulu, 70 ke atas. Yang masih 30, 40 masih merasa aman, ya masih jauh. Sayangnya kematian itu tidak urut usia. Mau usia 1 hari bisa meninggal. Mau usia 10 tahun bisa meninggal. Yang usia 90 masih banyak yang sugeng, 80 masih banyak yang hidup, 70 masih banyak juga. Banyak remaja, masih anak-anak, pemuda, itu sudah selesai. Sudah dipanggil oleh Allah. Makanya pesan Allah itu kan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan tinggalkan dunia kecuali totalitas berislam. Jangan larut dalam kehidupan dunia. Jangan larut dalam sendaguro dunia. Jadilah seorang yang muslim, totalitas dalam berislam, manut dengan aturan hidup dari Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Halaman 11. An Umar bin al-Khattabi annahu qala fi khutbatihi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa zayyanu lil aradil akbari yawma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyatun.
dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya, hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Mohon penegasan dan penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas sekali no. Umar Ibnul Khattab itu pernah berkhutbah. Khutbah beliau itu tegas sekali mengingatkan kaum muslimin untuk terus melakukan evaluasi diri. Sudah sejauh mana amal solehnya? Sudah sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah? Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Itu maksudnya setiap hari ini Bapak dan Ibu, mari kita lakukan evaluasi diri ya, nanti menjelang tidur malam ingat-ingat dalam sehari ini apa yang sudah aku lakukan. Apakah banyak amal solehnya atau amal tolehnya? Apakah hari ini saya telah berbohong? Apakah hari ini saya telah ghibah orang lain? Apakah hari ini saya mencaci orang lain? Apakah hari ini saya menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan? Apakah sepanjang hari ini saya menyombongkan diri di hadapan orang lain? Apakah hari ini saya masih malas-malasan berdiri untuk sholat? Masih menunda-nunda sholat? Perlu dievaluasi setiap hari. Kalau jawabannya ternyata sepanjang hari ini banyak kewajiban kita terhadap Allah yang belum tertunaikan dengan baik, banyak maksiatnya, mohon ampunlah kepada Allah, segera perbaiki diri, berbenah dari maksiat menuju taat. Jangan ditunda-tunda, sebelum nanti amal perbuatan kita dihitung oleh Allah, diberikan rapornya. Jangan sampai rapor kita di hadapan Allah nanti isinya merah semua. Na'udzubillah. Rapor dunia merah saja bingung doan wong tuane. Padahal tidak masalah itu rapor dunia. Merah itu tidak apa-apa. Yang penting ya, rapor akhiratnya tidak ada yang merah. Kita orang tua itu aneh. Ketika anak kita rapornya merah, kebingungan kita. Gimana rapormu kok merah nak? Semangat lagi belajar, datangkan guru les A, B, C, D, E, C. Tapi ketika anak kita tidak sholat, tenang saja. Padahal itu kalau sudah balik tidak sholat, itu rapornya akhirat sangat merah menyala itu. Tapi banyak orang tua yang tidak risau. Anaknya pacaran tidak risau, tenang-tenang saja, malah disangoni goyang-yangan. Mas, nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Anaknya dibawa pergi laki-laki, malah berpesan jangan pulang malam-malam, pulangnya jadi pagi-pagi. Ya, wong ndak boleh pulang malam-malam, pulangnya jadi pagi itu. Disangoni ini engko kinduk, ini nduk nanti buat beli bakso. Wong anaknya meniti jalan ke neraka kok malah didukung. Anaknya sedang
menulis rapor dengan tinta merah, sangat merah kok malah didukung. Begitu tompo rapor dunia, ya, nilai anaknya merah, marah orang tuanya. Wes ora usah yang jangan. Marah ke rapotnya merah gitu. Ini orang tua itu aneh. Anaknya pacaran tidak gelisah, diizinkan. Tapi anaknya pacaran itu rapor akhiratnya merah, tenang saja. Rapor dunianya merah, gelisah orang tua. Terbolak-balik. Pola pikir orang tua yang tidak ada iman itu terbolak-balik seperti itu. Makanya evaluasi diri setiap saat. Semakin sering kita muhasabah, hasilnya insya Allah semakin baik. Kalau masih banyak maksiatnya, mohon ampun pada Allah, segera berhenti dari kemaksiatan. Dan terus segera ikuti dengan perbuatan baik sebanyak mungkin. Kalau hasilnya ternyata sudah baik, bersyukurlah kepada Allah, pertahankan dan terus tingkatkan sampai mati. Kemudian wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti amalmu ditimbang. Kan di akhirat, di hari kiamat itu kan ada penimbangan amal dari Allah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang timbangan amalnya lebih berat kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan di akhirat, kehidupan yang membahagiakan. Sebaliknya, yang ringan timbangan baiknya, timbangan buruknya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Wama adraka ma apa? Apa itu? Wama adraka ma hiya narun hamiyah. Apa yang kamu tahu tentang neraka hawiyah? Yaitu neraka yang sangat panas nyala apinya. Maka timbanglah, kira-kira pantas tidak amalanku ini memasukkan aku ke surga itu, jane pantas tidak? Menunda-nunda sholat, malas berdiri sholat, kira-kira layak tidak masuk surga? Kalau menurut Allah dan Rasul tidak layak. Karena orang yang malas berdiri sholat itu hanya orang munafik. Kalau seorang muslim itu tidak berani malas berdiri sholat. Yang berani malas untuk berdiri sholat itu hanya orang munafik. Orang munafik kata Allah tempatnya tidak di surga, tetapi fid darkil asfal minan nar, berada di keraknya neraka. Nah, kita kan bisa merasakan kalau berdiri sholat masih malas, itu berarti ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Segera hentikan sifat itu, biar nanti Allah izinkan kita untuk beristirahat di surganya. Segera fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Segera mau menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Wasari'u ila maghfirah itu segera jangan ditunda. Bapak Ibu kan sudah paham, sari'u itu kan sur'ah. Sur'ah itu cepat, tanpa penundaan waktu sedetik pun. Dan Allah perintahkan dalam ayat itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat, jangan kamu tunda sedetik pun. Segera kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan segera kamu menuju surga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi.
Surga yang seluas langit dan bumi ini hanya Allah siapkan khusus bagi hambanya yang bertakwa. Ciri hamba Allah yang bertakwa salah satunya bersegera tanpa menunda untuk menuju ampunan dan surga dari Allah. Beramal soleh itu tidak ditunda-tunda lagi. Itu maksud dari wasari'u sur'ah. Surah itu cepat, jangan tertunda walau sedetik pun. Nah, kalau nanti kita mau tidur menghitung, ternyata hari ini saya masih malas berdiri untuk sholat, itu berarti belum surah kita. Surga kita masih tanda tanya besar. Maka hitung-hitunglah, timbang-timbanglah sebelum nanti amal kita ditimbang. Kemudian di situ Umar ibn Khattab melanjutkan nasihatnya. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Berhiaslah kalian untuk menghadapi hari pertemuan yang agung. Apa yang dimaksud al-'aradul akbar? Hari pertemuan yang agung, yaitu yauma tu'raduna, yaitu hari di mana kalian dihadapkan pada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. La yakhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada diri kalian. Semua ditampakkan oleh Allah. Semua yang pernah kita lakukan, semua yang pernah kita ucapkan ketika hidup di dunia, itu ditampilkan oleh Allah di hadapan kita. Hei fulan, ini loh, kamu dulu di dunia pernah begini. Kamu pernah korupsi, kamu mencuri, kamu bergaul bebas, kamu bohong, kamu ghibah. Muncul semua itu nanti. Ternyata sholatmu hanya seminggu sekali, Jumatan tok, atau setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu muncul semua nanti. Karena tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kita. Baik ucapan, perbuatan yang pernah kita ucapkan, kita pernah lakukan di dunia, oleh Allah ditampilkan. Kalau kemaksiatan kita ditampilkan oleh Allah, itu tanda menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Kalau calon penghuni surga, nanti yang Allah tampilkan hanya kebaikan-kebaikannya. Dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah karena tobat nasuha. Sudah diampuni oleh Allah, sudah tidak tertulis lagi, sehingga tidak ditampilkan oleh Allah. Maka kita menerima kitab catatan amal dengan senang. Ha antumuqra'u kitabiyah. Hei manusia, ini loh baca kitabku. Baca kitab catatan amalku, isinya amal soleh semuanya. Maka kita senang, sehingga minta orang lain, dudoh-dudoh ke orang lain. Ini loh hasil catatan amalku. Wah, isinya itu amal soleh semuanya. Bahagia betul. Tapi kalau orang itu nanti diberi catatan dari arah kiri atau belakang, dia akan menyesal, takut melihat catatannya. Aduhai kiranya aku tidak membaca kitab catatan amalku ini, karena isinya laporan maksiat semuanya. Maka watazayyanu, berhiaslah lil 'aradil akbar, menghadapi hari pertemuan agung dengan Allah. Berhias dengan apa? Tentu dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu akan menghasilkan sama dengan takwa. Rumus takwa itu iman plus amal soleh sama dengan takwa. Berhiaslah dengan ketakwaan. Yaitu maksud dari khutbahnya Umar ibn Khattab. Ada lagi? Halaman 12. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu
al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala solatnya, puasanya, dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, hadis ini seakan-akan seorang akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. B, seseorang akan menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orang lain. Dalam Quran surat An-Najm ayat 38 dan 39 disebutkan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain dan seorang tidak akan mendapatkan apa kecuali yang ia usahakan. Mohon penjelasan antara hadis tersebut dan ayat An-Najm tadi. Hadis ini tidak seakan-akan iki tenanan. Ada orang yang datang menghadap Allah dengan punya banyak pahala dari sholatnya, punya pahala yang banyak dari zakatnya, dari infaknya, dari puasanya. Tetapi di samping itu dia juga datang dengan membawa dosa yang banyak. Selama hidupnya tidak pernah tobat, sukanya mencaci, menghina, memfitnah, memaki, menyombongkan diri, memakan harta orang lain, mencuri, korupsi, memukul ini, memukul itu, mukul fulan, mukul fulana, mukul anak, mukul istri. Nek mukul suami ketoke ora mungkin. Menindas fulan, menindas fulanah, kan itu. Juga datang dengan membawa dosa yang sangat banyak, membunuh fulan, membunuh fulanah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka sampai di hadapan Allah nanti banyak orang yang akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu ketika di dunia saya ditumpahkan darah saya oleh fulan, saya dibunuh oleh fulan, saya ditindas oleh fulan, saya didolimi oleh fulan, saya difitnah oleh fulan. Akan datang mengadu kepada Allah. Itulah namanya pengadilan akhirat. Allah ciptakan pengadilan akhirat
Karena Allah Maha mengetahui pengadilan dunia itu tidak adil. Banyak pengadilan dunia yang tidak adil, tidak lagi membela kebenaran tapi membela yang bayar. Banyak oknum hakim yang seperti itu, tidak lagi memutuskan berdasar kebenaran tetapi memutuskan berdasar siapa yang kuat bayarannya. Oleh karenanya Allah ciptakan pengadilan akhirat untuk mengadili orang-orang yang tidak adil ketika di dunia. Dan pengadilan akhirat ini pengadilan seadil-adilnya. Karena yang jadi pemutus perkara, yang jadi hakim adalah Allah Sang Maha Adil. Allah pasti akan tegakkan kebenaran. Allah akan putuskan seadil-adilnya. Maka orang yang mengadu tadi kemudian oleh Allah diambilkan pahala dari orang yang menindasnya kalau orang itu punya pahala gitu. Begitu pahalanya sudah diambilkan, datang orang kedua mengadu kepada Allah, ambilkan pahala lagi. Sampai habis pahala orang itu tadi, ternyata masih datang yang mengadu kepada Allah. Terus bagaimana? Allah ambilkan dosa orang yang mengadu tadi, dilimpahkan kepada fulan yang mendolimi, yang menindasnya tadi, sehingga habis kebaikannya numpuk dosanya, kemudian seret masukkan neraka. Itulah orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut Nabi. Loh, apakah itu bertentangan dengan ayat Allah yang dibacakan tadi? Oh tidak, itu sudah hak prerogatif Allah di akhirat nanti. Wala taziru waziratu wizra ukhra, itu maksudnya seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kalau ada anak maling, bapaknya tidak ikut dosa, wong sing maling anaknya. Kalau anaknya pacaran, bapak dan ibunya sudah memberikan nasihat maksimal, bapak ibunya tidak terkena dosa pacaran anaknya, sing dosa anaknya. Dengan catatan orang tuanya sudah memberikan nasihat semaksimalnya. Putranya Nabi Nuh mati dalam kekafiran, apa Nabi Nuh ikut terkena dosa putranya? Kan tidak. Itu maksud dari wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang berbuat maksiat orang lain, kita tidak akan terkena dosa dari kemaksiatan orang lain itu. Ada misal, miris kita ini sekarang kan lagi banyak itu ya, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Na'udzubillah. Misalkan ada seorang suami membunuh istrinya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apakah orang tua suami ini tadi ikut menanggung dosa anaknya? Kan tidak. Tetapi nanti kalau sudah sampai di hadapan Allah, hak prerogatif Allah, kewenangan mutlak ada pada Allah. Salah satu kewenangan Allah, Allah akan ambilkan kebaikan orang yang suka berbuat zalim, suka menindas, suka memfitnah orang lain, untuk diberikan pada orang yang telah dia tindas, pada orang yang telah dia fitnah, yang telah dia sakiti, telah dia caci maki dan lain sebagainya. Kalau sudah habis kebaikannya penindas ini tadi, maka Allah akan ambilkan dosa orang yang ditindasnya, orang yang didoliminya, untuk diberikan kepada orang yang dulu menindasnya dan mendoliminya.
maka habis pahala sholatnya, habis pahala zakatnya, habis pahala puasanya, habis pahala-pahala kebaikannya, numpuk dosanya, maka seret ke neraka. Dan orang yang sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, itu tentu dia tidak akan mencaci orang lain, tidak memaki orang lain, tidak mengambil harta orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak memukuli orang lain, tidak menindas orang lain, tidak memfitnah orang lain. Itu orang yang sholat, zakat, puasanya benar. Karena sholatnya betul-betul berfungsi, berarti tanha anil fasya wal mungkar. Puasanya juga berfungsi sebagai perisai, junnah, sebagai perisai dari segala macam kemaksiatan. Mencaci itu maksiat. Terus kemudian memfitnah, al-qadhaf, itu maksiat juga, kemungkaran itu. Terus kemudian wa akala mala hada wa safaka dama hada, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, itu juga bentuk kemaksiatan. Wa daraba hada, menindas, memukul, mengintimidasi, mengkriminalisasi orang lain, menyalah-nyalahkan yang benar, ini termasuk kemaksiatan. Jadi doroba itu bukan hanya sebatas pukul letterlek begini. Doroba di situ bisa berarti menindas dengan kewenangannya, mengintimidasi dengan kewenangannya, memutuskan perkara dengan kewenangannya, tetapi yang diputuskan bukan berdasar kebenaran, sehingga orang lain tertimpa madarat dari keputusannya. Itu maksud dari wadoroba. Itu semua bentuk kemaksiatan. Maka orang yang sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, dia akan menjauhkan diri dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang Nabi sebutkan dalam sabda beliau ini. Orang sholatnya benar, dia tidak mudah mencaci orang lain. Karena as-satam itu, mencaci, itu bentuk kemungkaran. Maka sholatnya akan menjauhkan dirinya dari mencaci. Orang sholatnya benar, dia tidak melakukan qadhaf, tidak akan tuduh sana tuduh sini, tidak akan fitnah sana fitnah sini. Karena itu perbuatan mungkar, kemaksiatan. Orang yang sholatnya benar, sholatnya akan menjauhkan dirinya dari berbuat fitnah dan seterusnya. Itu hak mutlak milik Allah, sehingga tidak bertentangan dengan ayat tadi. Kalau maksud ayat tadi itu, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka pahala baiknya untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, dosanya juga dia tanggung sendiri. Dosa anak tidak ditanggung dosa orang tua, tidak ditanggung orang tua. Dosa orang tua juga tidak ditanggung oleh anaknya. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri di hadapan Allah nanti. Tapi kalau ada orang yang datang kepada Allah dengan banyak membawa dosa, sekalipun dia juga punya pahala sholat, puasa, zakat, dia bisa potensi besar menjadi orang yang bangkrut, orang yang pailit. Maka jadilah orang yang sholat, orang yang benar-benar sholat, bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Sholatnya harus betul-betul berfungsi. Kalau sholat kita berfungsi, tentu kita tidak akan mencaci, tidak akan memfitnah, tidak akan mengintimidasi, tidak akan menzolimi, tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan menyerobot tanah orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau orang sholatnya benar.